Pelaksana Tugas, PLT, Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan, hanya Ganjar Pranowo yang bisa melanjutkan program Nawacita Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurut Mardiono, Ganjar juga memiliki kesamaan dengan Jokowi, sebagai sosok yang sederhana dan lahir dari keluarga bersahaja. Hal itu disampaikan Mardiono saat membuka pelatihan juru kampanye, Jurkam, pemenangan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 17 Juli tahun 2023. Ketua Umum P3 kalau pidato orasi 1 jam. Tapi kali ini saya menghargai waktu, insya Allah, jadi saya menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala umri dunia wa din. Wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan lahir dari orang keluarga yang sederhana, maka beliau juga tentu memahami dengan kesederhanaan anak-anak Indonesia. Karena itu kita yakini Pak Ganjar Pranowo adalah yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam melanjutkan semua yang sudah menjadi program kerjanya Pak Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengingatkan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian yang kebetulan di sini adalah mayoritas generasi Z dan generasi milenial. Banyak yang muda kelihatannya. Pada tahun 2030 hingga tahun 2038 penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa. Dan ini akan didominasi oleh generasi Z dan kaum milenial. Dan kita akan terlintasi oleh bonus demografi karena penduduk yang 300 juta itu akan didominasi oleh anak muda dan produktif. Tetapi itu semua harus kita siapkan. Lapangan kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan yang lain sebagainya. Garis besar dari bagaimana Indonesia bisa menjemput bonus demografi sehingga Indonesia memiliki potensi dari negara berkembang menjadi negara maju tergantung pada estafet kepemimpinan pada pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang akan datang. Jika nanti kepemimpinan nasional kita itu tidak bersambung, maka seluruh program-program ini akan stuck dan kita akan berpojok-pojok. Sebagaimana di negara-negara Amerika Latin yang telah kehilangan kesempatan, tidak mampu untuk menangkap bonus demografi itu, pada akhirnya negara itu mengalami kesulitan. Dan banyak negara yang hari ini menjadi pasien IMF. Indonesia tidak boleh. Karena itu kita semua di sini bertekad. Pertama, untuk kita sukseskan pemilu 2024 adalah sebagai tindak lanjut dari pembangunan nasional kita. Karena rakyat kita tidak boleh mundur dari pembangunan yang sudah dikerjakan. Dan kita tahu IKN, Ibu Kota Nusantara, adalah nawacita Presiden Soekarno, sang proklamator Indonesia. Tidak ada satu presiden pun yang berani mengeksekusi itu, karena itu tidak populis. Karena pemindahan ibu kota itu akan terasa dampaknya mungkin 25 tahun, mungkin 50 tahun. Dan Presiden Jokowi berani. Dan yang bisa melanjutkan itu bisa adalah presiden yang selanjutnya, yaitu Pak Ganjar Pranowo. 40 tahun dan nantinya akan dibuka oleh Ketua Umum P3 Haji Mardiono
dan Pak Ganjar Pranowo juga hadir untuk memberikan sambutan, memberikan semangat juang, dan kemudian seluruh ketua umum partai politik juga dijadwalkan untuk memberikan pembekalan seperti nanti malam itu Bapak Usman Sabta, dan kemudian besok Bapak Haritanu, dan akan ditutup pada hari Selasa jam 5 oleh Mbak Puan Maharani dan didampingi Pak Andika Perkasa dan Pak Arsyad yang sebelumnya juga akan menyampaikan materi pembekalan. Jadi kolaborasi parpol pengusung Pak Ganjar Pranowo dan relawan ini dengan memberikan pembekalan ini diharapkan pergerakan secara serta baik di udara maupun di darat, dan juga pergerakan dengan kekuatan doa itu akan dilakukan secara bersama-sama, kerjasama partai politik. Pak Ganjar juga diperluas di dalam pemilu legislatif sehingga pemetaan di setiap daerah pemilihan itu juga dilakukan bersama-sama, mengingat presiden terpilih nantinya memerlukan topangan dari parlemen 50% persatu lebih, sehingga pemerintahan yang diharapkan dengan dukungan rakyat kepada Pak Ganjar Pranowo dapat melaju cepat untuk kemajuan Indonesia Raya kita, melanjutkan kepemimpinan dari Presiden Jokowi. Berbagai aspek-aspek strategi komunikasi politik, kemudian teknik-teknik penggalangan itu akan diajarkan di dalam pelatihan Jurkam, termasuk bagaimana membangun persepsi positif tanpa black campaign di dalam mendorong agar Pak Ganjar Pranowo yang sekarang ini elektoralnya sudah meroket itu dapat disambut oleh para pemuda Indonesia yang memang menginginkan pemimpin yang visioner, pemimpin yang merakyat, yang jujur, dan punya pengalaman yang luas di pemerintahan. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak, karena meskipun acara ini dilakukan di dalam koordinasi dengan para sekjen sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan mobilisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Kalau kami kan bukan mobilisasi, kalau kami ini politiknya pemberdayaan. Mereka datang karena kesadaran bahwa Pak Ganjar Pranowo adalah pemimpin yang tepat dengan pengalaman yang sangat luas. Nah, jadi pada tanggal 22 Juni saya memang menghadap beliau, Pak Presiden Jokowi, di dalam Rakernas PD Perjuangan kan menyampaikan beberapa aspek-aspek strategi. Dan kemudian setelah saya berkonsultasi sama beliau menyarankan bagaimana grand strategi dalam komunikasi ini dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah Presiden Jokowi menugaskan, beliau menyebut nama-nama yang untuk membantu Pak Ganjar Pranowo, sehingga nama-nama itu kami hubungi. Kami sudah bekerja 1,5 bulan tim komunikasi ini, sehingga sudah diperoleh suatu strategi yang komprehensif untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo. Ya, nama yang hadir hari ini ada 4, tapi nama-nama yang lain memang bagaimana beliau memberikan arahan dan membuka pelatihan Jurkam ini dengan penuh semangat dan membangkitkan gelora jalan kemenangan bagi Pak Ganjar Pranowo. Dan itulah kepada Pak Haji Mardiono, waktu dan tempat kami hadapkan menyampaikan keterangan kepada media. Hal yang serupa sebenarnya kampanye kali ini jadi sejak ini antara perjuangan secara intensif ya, baik kita nah hari ini gerakan terus semakin menyolidkan
kembali ya, program bijak penanggulangan baik apakah kerja para relawan ya, dan termasuk kita membagi ya, agar relawan bekerja secara partai yang sudah komitmen ini tidak saling beririsan dan ini adalah karena kita semua adalah yang sama. Nah ini sudah alhamdulillah hari ini masuk semakin tapi saya sampaikan bahwa memang juga ya PDIP dan Partai Hanura ya Partai Perindo ya tidak ada apa kecuali kita harus bergabung kita mencangkan tingkat tunggal untuk bersama-sama memenangkan Ganjar sampaikan kami duduk di sini kami adalah ingin berjuang untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Sekarang ya itu karena itu terkait dengan sukses penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kita menyadari bahwa alhamdulillah rakyat Indonesia itu sudah semakin dewasa ya, dalam menyikapi perpolitikan nasional kita. Jadi rakyat kita sekarang semakin cerdas. Kita percaya rakyat kita itu tidak akan bisa dikorupsi, ya, kemudian dimanipulasi, kemudian dimanipulkan. Saran atau yang lain-lain, insyaallah rakyat kita sudah menjadi terbukti bahwa kalau pemilu yang lalu itu 1 tahun sebelumnya atau yang keras, semakin dewasa juga memahami. Jangan lupa subscribe ya.